pada saat perang Uhud itu ada orang-orang musyrik itu sudah kalah telak, tapi ada seorang iblis yang berseru, hai hamba-hamba Allah, waspadailah orang-orang yang ada di belakang kalian, supaya ya waspadailah orang-orang di belakang kalian, mungkin di belakangnya itu adalah musuh, tapi kemungkinan juga itu adalah orang muslim, kayak gitu. Keadaan pun berbalik, mereka pun campur aduk, karena sudah campur aduk kan. Hudzaifah segera menyadari hal ini dan bersama ayahnya Al-Yaman dia berteriak, hai hamba-hamba Allah, dia adalah ayahku, katanya gitu. Hudzaifah ini khawatir kalau ayahnya itu akan menjadi korban salah sasaran, namun tidak ada yang bisa menghalangi kejadian itu. Mereka menyangka itu adalah musuh, maka terbunuhlah ayah Hudzaifah. Tapi dia masuk Iya, masih syahid. ya, Karena kan tidak sengaja kan. itu dah. Insya Allah tidak apa-apa. Akhirnya Hudzaifah hanya bisa berkata, semoga Allah mengampuni kalian. Tapi Hudzaifah itu pulang sendiri Ya, ya. dia ini kan belum meninggalkan di sini. Nah, ini terjadi ketika keadaan kacau balau. Mereka tidak tahu harus menghadap kemana. Selagi keadaan itu terjadi, tiba-tiba seseorang berteriak, Muhammad telah terbunuh. Muhammad telah terbunuh, katanya. Seketika ya, mental orang-orang muslim itu menjadi hancur ya. Mental itu semangat, rasa keinginan mereka untuk berperang ya, untuk menang itu sudah tidak ada lagi, hilang. Akhirnya pertempuran itu berhenti, mereka meletakkan senjata. Sebagian lagi berpikir ingin berhubungan dengan Abdullah bin Ubay ya. Mereka itu ingin mencari perlindungan agar Abu Sofyan itu tidak membunuh mereka. Nah, itu sudah salah itu. Anas bin An-Nadr pun melewati orang muslim yang telah meletakkan tangannya atau menyerah kalah, seraya berkata, apa yang kalian tunggu? Mereka menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbunuh. Apa yang kalian perbuat dengan kehidupan sepeninggalnya? Bangkitlah dan matilah seperti matinya Rasulullah, kata Anas An-Nadr. Lalu dia berkata lagi, Ya Allah, sesungguhnya aku meminta ampunan kepadamu dari apa yang dilakukan oleh orang muslim, dan aku berlindung kepadamu dari apa yang dilakukan oleh orang musyrik. Kemudian dia berpapasan dengan Sa'ad bin Mu'az dan bertanya kepadanya, mau kemana wahai Abu Umar? Anas menjawab, wah, di sana ada aroma surga wahai Sa'ad. Syahid ya. Iya, dia tuh pengen bertempur kayak gitu loh. Kalau bertempur kan kemungkinan untuk syahid kan ada. Lalu setelah itu katanya, wah, di sana ada aroma surga wahai Sa'ad. Aku bisa mencium baunya dari arah Uhud. Setelah itu dia pergi dan menyerbu pasukan musuh hingga meninggal dunia. Setelah peperangan berakhir, tak seorang pun melihat jasadnya. Namun saudarinya bisa mengenali dari bentuk tubuhnya ya, dan ternyata di tubuhnya itu ada lebih dari 80 luka sabetan pedang, hujaman anak panah, dan tusukan tombak. Jadi banyak sekali ya, satu orang mengalami peristiwa yang kayak gitu, mungkin dia mau bangkit lagi ditusuk, mau bangkit lagi, berarti kemungkinan besar itu berusaha untuk mempertahankan diri, tapi tetap nggak bisa. Sabit bin Ad-Dahdah berseru kepada kaumnya, wahai semua orang Ansor, kalaupun Muhammad benar-benar terbunuh, toh Allah hidup dan tidak mati. Iya, ada toh di sini. Orang Jawa. Iya, yang nerjemahkan ini orang Jawa kali dek. Berperanglah atas nama agama kalian, karena Allah akan memenangkan dan menolong kalian.
Nah, iyalah, Islam itu menyebar kemana-mana, bukan hanya di Palembang. Ya. Kalau di Israel. Ada juga. Hah? Iya. Maka beberapa orang Ansor itu bangkit bersama Sabit bin Ad-Dahdah tadi untuk menghadapi Khalid dan pasukannya. Hingga Sabit Ad-Dahdah terbunuh oleh Khalid dengan tombak dan semua rekan-rekannya tadi mati. Ada seorang muhajir melewati salah seorang Ansor yang sedang berlumuran darah. Dia bertanya, "Wahai Fulan, apakah yang..." Apa nih? Siapa yang ketemu itu siapa? Orang muhajir, orang dari Mekah yang hijrah ke Madinah tadi bertemu dengan penduduk asli Madinah atau Ansor ya. Dia bertanya, "Wahai Fulan, apakah engkau merasa bahwa Muhammad benar-benar telah terbunuh?" Orang Ansor itu menjawab, "Jika Muhammad telah terbunuh, berarti dia telah masuk surga. Maka berperanglah kalian atas nama agama kalian." Jadi Ansor ini juga mempertahankan, ingin berperang, terus berperang kayak gitu. Dengan keberanian, semangat dan sifat kesatria ini, maka mental orang-orang muslim kembali bangkit. Mereka segera membuang jauh pikiran untuk menyerah dan atau berhubungan dengan Abdullah bin Ubay. Mereka memungut senjata dan menghadang gelombang pasukan Quraisy. Mereka yang tadinya tercerai-berai berusaha menyibak jalan agar bisa sampai ke pusat komando. Bahkan mereka sudah mendengar bahwa kabar tentang terbunuhnya Muhammad adalah bohong semata. Hal ini masih di atas. Nabi kan itu sampai perang ini. Iya, kena, tapi iya bertahan, iya. Itu karena waktu itu Sakit. enggak sih diracunin sama daging itu. Sakit. Itu daging yang tulangnya ngasih tahu. Iya, sudah tercicip dikit tapi. Nah, coba ya kita yang Umi dengar itu kisah Aisyah yang kemarin, Nabi itu meninggal karena perang Uhud tadi. Jadi sisa-sisa dari peperangan Uhud tadi masih kayak gitu loh. Kan habis perang Uhud itu kan ada yang gendong cak mana itu tuh ngasih Daging kambing di racuninya. Tapi habis itu kan enggak mati, enggak ada cerita. Iya. Tapi itu dia cuma gigi tidak ada. Iya, kalau yang Tulangnya ngasih tahu Nabi. iya itu perang Uhud. Nanti kita lihat ya. Nah, yang bercerai-berai tadi akhirnya ingin ke pusat komando. Pusat komandonya itu di puncak, ya kan? Di bukit tadi, di atas bukit tadi tempat Rasulullah. Mereka melihat ternyata itu adalah berita bohong tentang kematian Rasulullah kayak gitu. Nah, akhirnya mereka pun memutar jalan, berhimpun kembali dan berperang habis-habisan. Di sana ada kelompok ketiga yang pikiran mereka hanya tertuju untuk keselamatan Rasulullah. Mereka mundur dari front terdepan untuk melindungi beliau. Mereka dipimpin oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abu Thalib dan lain-lainnya yang tadinya berada di barisan paling depan. Mereka mundur karena merasa ada bahaya yang mengancam keselamatan diri beliau yang mulia. Jadi Abu Bakar tadi yang harusnya di front terdepan itu di bagian bawah kan? Karena merasa Rasulullah itu terancam keselamatannya, langsung ke atas.